Ya udah kapan? 2 hari lagi. Ayo 2 hari lagi kita rekaman. Latihan gimana? Yaudah di situ kita latihan, di situ kita hafalkan lirik dan itu belum hafal. Dan sambil lihat ya udah di situ kita rekaman. Buktinya belum hafal? Ya buktinya belum hafal. Lihat YouTube. Lihat YouTube. Ada personil yang Palestina bukan sekedar nama negeri yang jauh di sana. Di negeri para nabi, tangisan hingga kini terus menggema. Air mata Palestina adalah air mata kita. Bersama saya Nurhayati Nufus, inilah podcast kita semua, podcastnya PKS Riau. Banyak cara menyuarakan kepedulian terhadap Palestina. Salah satunya dengan bersuara. Bersuara bukan sekadar bersuara, namun suara yang mampu menggetarkan jiwa perjuangan. Bersama kami di sini sudah hadir grup Nasid Jaza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grup Nasid Jaza menawarkan harmoni yang indah. Selain itu juga membawa misi untuk kemerdekaan Palestina. Untuk lebih lengkapnya kita akan kenalan dengan para personil dari grup Nasid Jaza. Iya, ada Bapak Markarius Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah hadir di studio kami. Alhamdulillah, terima kasih untuk podcast PKS Riau yang sudah mengundang Jaza pada pagi hari ini. Masya Allah, luar biasa. Ini selain juga munsyid ya dari Jaza, juga ada seorang wakil wali kota Ya, dan juga seorang ketua DPD PKS Pekanbaru. Masya Allah, luar biasa ya, sangat-sangat istimewa sekali. Alhamdulillah. Dan juga sudah hadir bersama kita di sini Ketua Bidang Seni dan Budaya PKS Riau, ada Bang Zali. Terima kasih sudah hadir Bang. Alhamdulillah, luar biasa. Dan juga sudah hadir bersama kita di sini Bang Irin. Assalamualaikum. Iya. Situ ya. Merupakan Ketua Bidang dari Pendidikan dan Kesehatan PKS Riau. Alhamdulillah. Terima kasih Bang sudah hadir di studio kami. Sama-sama. Dan ini luar biasa ya, juga sudah hadir bersama kita di sini Bang Joni Irawan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama kita di sini. Dan hari ini betul-betul sangat istimewa. Studio kami kedatangan orang-orang yang hebat ya, yang waktunya luar biasa. Nah, ini menarik sekali dengan background yang berbeda satu sama lainnya, namun memutuskan untuk membentuk suatu grup nasid. Ini gimana ceritanya itu ya? ceritakan Bang Jo. Baik, Jaza ya. Jadi awalnya itu terbentuk sepulang kita dari aksi bela Palestina. Waktu itu tanggal berapa ya lupa, di Diponegoro depan kantor depan rumah dinas gubernur. Jadi sepulang dari situ mikir nih apa nih yang perlu kita perbuat untuk Palestina ini. Nah, karena memang bidang dan konsen kita lebih banyak ke dunia nasyid atau di bidang entertain, terpikirlah untuk membuat satu lagu itu karena memang dari aksi bela Palestina dah di jalan mau pulang itu udah terpikir untuk ini harus dibuatkan satu lagu untuk aksi bela Palestina. Dah buat sambil senandung dapat nih satu lagu. Dapat satu lagu terus kemudian siapa ya orang-orangnya gitu. Karena kalau solo itu nggak bagus. Apalagi kalau solo vokalnya agak pas-pasan gitu. Bukan terpaksa ya, tapi berpikir untuk siapa aja yang diajak-ajak ini. Pertama dihubungilah Bang Zali ngobrol-ngobrol, Bang ayo kita bentuk satu nasyid, ini ada lagu tentang aksi bela Palestina gitu. Nah kemudian ayo siapa lagi nih yang bisa kita ajak. Coba waktu itu kita telepon Pak Abdullah, DPRD Provinsi. Beliau hari ini tidak bisa hadir karena memang sedang rapat pleno dengan BUMD. Iya, dengan BUMD. Dan kemudian siapa lagi? Nah, termasuk salah satunya kami mau menghubungi Ustadz Eka. Ini sebelum Pak Irin. Tapi kami ngobrol-ngobrol, ini masih dalam rangka 100 hari kerja beliau sebagai sebagai pejabat publik, dan itu kita lihat di sosmed beliau dari pagi sampai tengah malam masih ada kegiatan dan kami nggak berani untuk mengganggu gitu. Karena ya ini mungkin penting tapi kayaknya
untuk 100 hari itu perlu diprioritaskan terlebih dahulu kan. Nah siapa lagi setelah itu? Cobalah ajak Pak Irin, biar ada berempat dulu awalnya. Karena memang pada waktu itu seperti yang kita sampaikan tadi, belum masuk Ustadz Eka karena memang Ustadz Pak Markarius karena memang itu mengingat 100 hari kerja beliau yang harus dituntaskan. Akhirnya ya udah kita jalani berempat dulu. Nah, satu lagu berempat itu yang sudah ada itu pun kami belum sempat rekaman, belum sempat ketemu. Akhirnya karena ada salah satu yang Bang Abdullah tadi mau berangkat haji, pokoknya sebelum beliau berangkat kita harus selesaikan, tuntaskan. Ada deadline ya. Iya, itu mereka haji udah selesai sebelumnya ya, belum ya. Pak Abdullah aja. Jadi pas waktu Pak Abdullah mau berangkat haji, pokoknya ini harus selesai nih sebelum beliau berangkat. Ya udah kapan? 2 hari lagi. Ayo 2 hari lagi kita rekaman. Latihan gimana? Yaudah di situ kita latihan, di situ kita hafalkan lirik dan itu belum hafal. Dan sambil lihat ya udah di situ kita rekaman. Buktinya belum hafal? Ya buktinya belum hafal. Lihat YouTube. Lihat YouTube. Ada personil yang Jadi ketika buat videonya itu ya untung kameramennya sudah mempersiapkan layar itu, ya udah kita baca teksnya di layar. Iya, skripnya. Itulah awal terbentuknya, memang sangat dadakan, tapi kami berharap walaupun kami terbentuk dadakan tapi punya visi misi yang kuat. Itu yang mau kita kita sampaikan, dan kemudian ingin memberikan sebenarnya motivasi pada adik-adik kita. Nih kita munsyid di Riau atau nasyid di Riau harus tetap dihidupkan. Mungkin ini nanti ranahnya Bang Zali lah untuk menyampaikan yang berkaitan dengan masalah nasyid Riau dengan pejabat-pejabat publik yang kita hadirkan di Munsyid Jaza ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk tetap berkarya, dan tetap memberikan yang terbaik untuk dunia nasyid di Riau. Tapi sebelum Jaza dulu kita udah ada ada karya ada NN karya ya, bersama iya. ya. Jadi ada satu lagu yang sebelumnya kita kolaborasi. 13 bersama dengan 13 Munsyid Riau ya. Itu lagu apa namanya? Hikmah Berhari Raya. Hikmah Berhari Raya. Nah, itu saya udah ada di situ. iya itu Itu cikal bakal berarti ya. Itu Iya. cikal bakal. Karena sebetulnya kami ini adalah pembina NN, ada yang pengurus ya. Kebetulan saya diminta jadi pembina dan ada beberapa juga termasuk Pak Abdullah. Itu sebetulnya kita pingin bagaimana nasib di Provinsi Riau ini betul-betul bisa terangkat. Iya. Dan cara ngangkatnya salah satu harus berkarya. Nah, betul. Karena gimana kita mau mengangkatnya kalau kita nggak punya karya sendiri. Nah, itulah kita mulai dulu di Hikmah Berhari Raya itu. Cuman waktu itu kan kita belum bentuk grup nasyid tersendiri ya. Iya. Artinya kan semua kolaborasi aja. Nah, tapi alhamdulillah itu cukup bagus ya. Dan itu memang salah satu cikal bakal Jaza itu memang dari situ. Dari situ. Iya. Dan waktu itu kaki saya tengkak. Masya Allah, ada juga. Rekamannya dengan ini ya, dengan kaki yang lain gitu ya. Masya Allah. Jadi ini memang berawal dari aksi bela Palestina ya. Merasa Iya. terpanggil gitu ya. Betul. Sebagai seorang munsyid merasa terpanggil, apa nih yang bisa kita perbuat untuk Iya. Palestina. Ini juga ya memiliki kesibukan yang luar biasa. Ada pejabat publik, yang ada anggota dewan, dan juga ada yang di lembaga pendidikan ya. Ini gimana ngatur jadwal latihan, rekaman? Ini masih bertanya-tanya ini publik tentunya ya. Gimana? Kalau untuk Boleh. kayak gini mungkin Pak Manajer sama Pak ada Pak Manajer gitu. Pak Markarius dulu. Iya, silakan Pak Markarius. Iya. Jadi kalau Yang paling Jaza sibuk. kan saya bergabung di Jaza di lagu yang kedua ya. Iya. Tekad Juang Sang Dai. Jadi memang setelah lewat 100 hari pertama Iya. itu kita sudah mulai agak pekerjaan ini amanah ini sudah agak melandai dikit lah. Masih bisa kita sisihkan waktu. Jadi kami diskusi, alhamdulillah ada lagu baru nih kata Pak John, Iya. apa Kak Joni ya? Iya, Joni ya. Kak Jo. Joni. Jadi alhamdulillah ini lagu baru Tekad Juang Sadai, dan sebetulnya lagu Tekad Juang Sadai ini juga bahagian juga dari, kalau kita lihat dari lirik-liriknya juga gambaran bagaimana perjuangan saudara kita di Palestina juga. Betul. Bagaimana di tengah peperangan tapi tetap bisa berjuang, berdakwah, kemudian menciptakan kader-kader dan luar biasa. Tapi ini lagu juga kita persembahkan sekaligus untuk para dai di Nusantara, termasuk di Provinsi Riau.
Dan memang launchingnya kemarin agak berdekatan dengan acara Muswil ya. Muswil. Maka kita persembahkan untuk Muswil juga karena baru pertama sekali ditampilkan di Muswilnya PKS ya. Tapi secara lirik ini lagunya sangat universal sebetulnya, bukan hanya dalam konteks dai di dalam konteks politik ataupun dalam konteks Provinsi Riau saja, tapi ini juga bagaimana perjuangan para dai di seluruh dunia termasuk di Palestina. Jadi spirit luar biasa lagunya, luar biasa. Luar biasa ya. Tapi ya kalau terkait kesibukan tadi, kembali pertanyaan itu ya. tadi ya, kami memang harus menyediakan waktu untuk itu. Jadi kemarin sempat waktu lagu yang kedua itu kita ngumpul setengah hari, ngumpul diskusi, langsung latihan, malamnya langsung tag suara. Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi setengah hari latihan pagi sampai siang, habis itu malamnya kita ngambil ini ya, tag suaranya. Ya alhamdulillah cukup bagus dan memang sangat terbantu dengan musiknya yang juga luar biasa ya. Aransemennya bagus sekali. Ya mudah-mudahan nanti karya kita bisa berlanjut. Amin. Ini ada yang lebih sibuk Iya. lagi nih. Silakan Pak. Iya, iya, yang lebih sibuk lagi gitu ya. Dadakan aja hasilnya luar biasa. Apalagi ya. Oke, silakan Bang Irin. Ya, kalau yang lagu kedua Pak Markarius, Bang Jo, Bang Zali, Bang Abdullah itu sempat latihan di rumah Pak Wawa. Saya nggak sempat. Saya nggak sempat itu. Jadi malamnya pas rekaman, malam itulah baru seperti apa lagunya. Tapi alhamdulillah ya Mas ya. Jalan terus. Satu yang perlu diingat Bu Ayat, kita walau bagaimanapun dadakannya, tapi kita memprioritaskan rasa profesionalitas Betul. kita, pribadi-pribadi kita dalam setiap proyek yang kita kerjakan, karena kita takut berharap nanti adik-adik munsyid ini juga mengikuti hal-hal yang seperti itu gitu. Mudah-mudahan mereka bisa persiapan tapi tetap profesional, dan kita walaupun tanpa persiapan kita usahakan untuk tetap profesional dalam pribadi kita masing-masing dalam menjalankan. Silakan Mas Ali. Tetap menghadirkan yang terbaik lah ya. Karena karya-karya kita harapannya adalah menjadi inspirasi juga bagi seluruh munsyid lah gitu. Bu ya. Tapi ini memang manajernya yang meramu sehingga kami bisa ketemu, itu yang luar biasa. Wah, iya. Jadi tektokannya beliau lah tuh. Ini gimana Pak Eka? Bang Abdullah gimana? Lah ribut lah di grup tuh kan. Luar biasa ya, Pak Manajer gitu. Jadi yang jelas yang pertama kita ngucapkan terima kasih dulu nih kepada Pak Markarius juga Bang Abdullah ya. Di tengah kesibukan yang luar biasa ini tetap punya perhatian terhadap nasyid. Nah, karena nasyid kita harapkan menjadi solusi bagi salah satu seni untuk remaja dan pemuda. Nah, jadi kita pengen mendorong, dan kita juga kami kan pengurus Nasyid Nusantara, diamanahkan di Riau sebagai ketua, dan alhamdulillah Pak Markarius bersedia menjadi pembinanya, juga Bang Abdullah juga bersedia menjadi pembinanya. Nah, dan kebetulan Bang Irin ini sebagai sekretaris Nasyid Nusantara Riau, ini Bang Joni di divisi Dikleknya di Pendidikan dan Pelatihan Munsyid Riau. Jadi kita ke depan memang menginginkan menghadirkan ya nasyid yang menginspirasi, dan juga dari karya-karya kita ini kita harapkan karena di 2026 ini ada amanah besar buat Riau. Kita diminta untuk menjadi tuan rumah dalam agenda Rapat Kerja Nasional NN Nasyid Nusantara. Nah, tuan rumahnya Riau. Nah, jadi tentu salah satu agendanya itu nanti ada Nasyid Award. Nah, dan tentu dengan Jaza ini kita pengen karya-karya Riau ini tumbuh maksimal, dan kita pengen yang masuk nominasi ini Riau juga menjadi yang yang menjadi Nominator lah minimal. Masuk nominasi. Kita menginginkan masuk nominasi dari beberapa musik-musik Riau, tidak hanya yang dari luar Riau gitu. Iya, karena kalau ngamen itu maksudnya menyanyikan lagu orang, otomatis susah masuk jadi nominasi. Jadi alhamdulillah adanya Jaza, lagu-lagu itu mendorong sebenarnya adik-adik, karena kita masih punya waktu sebenarnya kan? Sampai akhir Lebaran nanti bagi teman-teman yang punya karya itu bisa jadi lagu yang bakal akan dikurasi ya, untuk dinilai. Karena
beda nasyid dengan pengamen itu yang selalu dikampanyekan atau disampaikan oleh pengurus pusat, Koharis itu ketua NN pusat. Bedanya nasyid dan pengamen, kalau pengamen itu biasanya membawa lagu orang. Munsyid itu semestinya harus membawa lagu sendiri, lagu mereka. Dan ini yang selalu menjadi inspirasi kita, dan alhamdulillah Bang Joni membuat lagu-lagu jaza yang luar biasa, dan semoga terus berkembang untuk digandrungi anak muda. Ini insya Allah ada single ketiga. Wes, single ketiga ya. Jadi 45 sampai 10. ya di satu album ya. Iya. Jadi kalau kita dengar tim nasyid jaza ini, ada memang satu tim nasyid haroki yang mirip-mirip ya musiknya. Karena kalau kita lihat Izzatul Islami, dia punya kekhasan juga dalam musiknya. Ada lagi yang dari Semarang, Azam Haroki, itu juga punya kekhasannya. Nah, kita ngambil segmen musiknya Sautul Harokah. Hampir-hampir sama lah. Tapi genrenya mirip-mirip. Ya, gitu. Oke. Baik, ini jaza itu sendiri terinspirasi dari apa? Ini salah satunya. Ini memang pertama sebagai ini ya, jaza itu. Tapi nanti akhirnya menjadi singkatan ternyata. Jadi pada dasarnya gini, Bu Ayat ya. Iya. Jadi pada dasarnya jaza ini kan bahasa Arab nih, bahasa Arab yang artinya balasan. Jadi Bang Zali itu tahu sendiri bagaimana saya secara pribadi, saya itu orangnya harus dicambuk dulu, harus dilecut, pecut dulu. Ada pemantiknya gitu. Nah, Bang Zali libatkan saya waktu di gedung apa itu? Ya, kita Yang membuat di lagu apa? Intimate Konser. Ya, Dekra Nasda. Nah, ini luar biasa nih peran Pak Wawa gitu kan. Ketika kita melaksanakan Waktu mau melaksanakan konser, gimana nih tempatnya? Alhamdulillah ada Pak Markarius yang memfasilitasi Dekra Nasda. Nah, pada saat itulah nih tampil lihat Intimate Konser, ya udah cobalah sekali. Ini kayaknya udah lama kan, karena memang sudah berapa tahun gitu tidak ada karya, tidak pernah tampil sebagai munsyid. Udah berapa, 2 tahun 3 tahun adalah gitu. Terus nah itulah pemantiknya, ditambah lagi ada aksi bela Palestina itu. Nah, jaza, kenapa jazanya? Ini pembalasannya. Dan ternyata akhirnya karena waktu itu kami masih berempat, dilihat-lihat nama J itu bisa jadi Joni, ya kan? A itu Azairin atau Abdullah. Z Zali. A baru H. Itu yang dipaksakan. Nah, itu yang dipaksain. Harusnya kan Azairin. jazanya dahanya. Nah, Ini Azairin jadi. Hanya dulu berarti ya. Siap-siap. nah kalau pas datang Ustadz Pak Wawa jadi jazaka. Betul. Pembalasanmu. Jazaka. Dan kan sering, dan kata-kata ini tidak asing kan kita dengar. Semacam jazakallah, ya kan? Jazakallah bil khair. Semoga Allah memberikan balasan untuk kamu dengan kebaikan. Tapi karena ini sudah terbranding, saya minta tetap namanya jaza. Nggak usah diganti. Iya. Jangan Itu diganti. kan mau diganti kan, nggak Iya. usah, tetap aja jaza, gak apa-apa. Karena kita mau, itu sudah menjual sekali nama jaza itu udah cukup. Iya. Kalau jazaka tuh kayak ada lagu anak-anak tuh, Iya, tasaka. Iya. Jadi udahlah jaza aja. Sebenarnya lebih itu garang kan segitu. Gantung pula tuh kan? Iya. Jazaka. Iya. Jadi sebenarnya filosofinya itu bukan, kalau dari pribadi ya, Bukan nama. bukan dari nama awalnya. Ini pembalasan diri saya karena yang udah lama Enggak bernasyid. bernasyid tadi, artinya nih saya punya rasa kita punya potensi. Tapi kenapa kita tidak Munculkan lagi munculkan gitu ya. Nah, nanti takutnya mengendap, tua mengendap, ya habis gitu kan. Gantung. Iya, luar biasa ya, berkarya. Jadi sebetulnya ini personilnya sebetulnya apa namanya, reborn lah bahasanya. Orang tua-tua yang sudah terpendam. Karena Masya setel Allah. musik kan masih muda semua. Ini kami ini agak senior dikit lah. Karena saya sendiri dengan Pak Abdullah dulu kami juga pernah menggawangi tim nasyid juga di Pelalawan dulu ya. Jadi kita juga pembina NN dulu di Pelalawan, kita beberapa kali buat festival nasyid juga di sana. Saya paling sering duet dengan beliau.
Jadi saya suara satu, beliau suara dua. Ini jago dia kan. Sering duet tuh, kemana-mana sering berdua tuh. Makanya pas ketemu ini cocok kali lah. Alhamdulillah. Jadi apalagi sekarang kita sudah di NN provinsi, tentu kita berharap nanti ini sebagai motivasi juga untuk adik-adik semua di NN. Kalau bisa melahirkan karya-karya terbaik. Dan tentu kita berharap juga, ya kalau sebagai kepala daerah saya berharap juga nanti muncullah genre nasid yang juga cocok dengan budaya Melayu ya, genre Melayu. Nanti mungkin kami juga akan memfasilitasi nanti ada nasid kita yang genrenya itu genre Melayu juga. Tapi ya tentu isian nasihat-nasihat ya. Mudah-mudahan ngangkat juga karakter Khazanah Melayu, kemudian kita punya karakteristik yang unik di nasid di Riau gitu ya ke depannya. Mudah-mudahan seperti itu. Baik. Ini kan motivasi terbesar menjadi seorang munsid ya. Itu apa gitu. Dari situ. Boleh. Kalau saya ya sebagai kita sampaikan tadi, ini bermunsid ini atau bernasid ini bentuk ekspresi ya, bentuk ekspresi kita untuk merespon kondisi sosial yang ada. Apalagi hari ini saudara kita di Palestina masih terjajah. Mudah-mudahan dengan mengangkat lagu ini luar biasa ya, melalui Jaza ini menggugah semangat masyarakat khususnya kaum muslimin untuk kita peduli dan memberikan spirit baru dalam perjuangan kita di dalam membela Palestina ke depannya. Saya pikir itu, kemudian ada kalau kita lihat dari lagu kita yang terbaru itu Tekad Juang Sang Dai juga mengokohkan langkah-langkah kita selama ini bahagian daripada perjuangan dakwah Islam. Ya mudah-mudahan ini mengangkat dakwah Islam ini secara keseluruhan ini ya dengan penguatan dari sisi munsid atau nasyid yang bisa kita persembahkan untuk masyarakat. Iya. Selain itu kan tidak semua orang dianugerahkan suara bagus. Iya. Nah, ini bukan mungkin ya. Jadi Allah menitipkan suara Pak Eka, Bang Joni, Bang Zali, Bang Abdullah memang untuk menyampaikan pesan. Nah, cara kami menyampaikan pesan dengan nada. Itu apa ya? Kalau motivasi pribadi, kalau dari dulu memang suka suka bernyanyi memang. Jadi kalau kami berdua di awal-awal masuk kampus ya, awal-awal masuk kampus kita direkrut oleh Rohis di kampus kan, naik bus lah kita menuju ke apa tuh? Bukan Panam, Syabu. Nah di dalam mobil itu bunyi musiknya, Hai Mujahid Muda maju ke hadapan. Ini nasyid yang kalau waktu kami SMA jarang kami dengar. Yang di SMA waktu itu banyaknya lagu Raihan. Ini kan lagu beda nih, memang semangat kan. Jadi pulang dari situ kita ramai waktu itu ya. Tim nasyidnya memang nasyid haroki memang. Jadi walaupun setelah di akhir-akhir kampus kita lagunya lagu nikah gitu kan. Kalau itu artis walimahan. Artis walimahan. Maka ketika muncul Jaza ini itu sebenarnya mengembalikan semangat awal kami ketika bernasyid, memang sukanya ragu-ragu haroki. Bergerak gitu ya, semangat. Ya, ini kan sama-sama musik. Yang membedakan nasyid itu sendiri dengan genre musik yang lain? Ketua NN. Mungkin dari sisi konten isi lagu ya, pesan-pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat. Kemudian yang kedua dari sisi musiknya juga. Tentu ada perbedaan antara musik yang nasyid ataupun yang bukan nasyid. Yang paling penting sebenarnya bagi kita ke masyarakat itu, kita tidak pengen nasyid ini hanya didengar oleh kalangan terbatas. Kita pengen nasyid ini memang menjadi musik yang digandrungi oleh semua kalangan. Iya. Jadi ini kita makanya kalau salah satu yang dilakukan ANN pada hari ini, kita mendekati berbagai macam seniman yang ada di Riau, berbagai macam komunitas, ada sanggar teater dan sebagainya kita dekati. Nanti pada saatnya kita pengen berkolaborasi menampilkan bersama dengan karya kita masing-masing, terutama di Rakernas nanti rencananya Bang Joni ya, sehingga ada warna yang banyak yang bisa dilihat oleh masyarakat berkaitan dengan seni, dan kita sangat mengharapkan juga nasyid ini diminati lah oleh
remaja dan pemuda gitu mungkin. Ada tambahan Mbak Irin? Pas. Iya. Itu ya Bang Joni ya. Iya, betul. Tapi beliau ini memang selain satu apa namanya itu? Dari ketua bidang seni budaya. Sekarang juga ketua Nasid Nusantara Nasid Nusantara. wilayah Riau. Ya. Saya sekbidnya. karena tadi Bu Ayat lupa nyebutkan. Oh iya, baik. Mulai diulang ya. Mantap masuknya ya. Mantap. Sekbid Seni Budaya Provinsi Riau ya, PKS Riau. PKS Riau. Iya. Kemudian juga ini apa sih pesan ya yang disampaikan melalui lirik dari single perdana ya dari grup Nasid Jaza ini Palestina gitu. Apa pesan-pesan yang disampaikan dari Penulis liriknya? lirik. Oh ya, ada Pembuat penulis lagu, langsung. Jadi kalau tentang lirik aksi bela Palestina itu sebenarnya kalau kita lihat dan kita dengarkan itu sudah kata-kata yang sudah biasa kita dengarkan gitu. Iya, biasa untuk aksi. Ini bukan sekedar tentang manusia, tentang agama, tapi tentang genosida yang nyata. Kita cukup menjadi manusia untuk membela Palestina. Nggak mesti kamu harus beragama Islam atau beragama Kristen, Hindu, Buddha untuk membela Palestina. Kamu cukup jadi manusia aja, insya Allah kamu sudah, selagi kamu peduli terhadap Palestina, kamu bisa membela Palestina. Gitu. Kan terus kemudian Palestina merdeka, Al-Aqsa bebaskan, dan itu lirik yang ya yel. Cuma kita kemas menjadi sebuah lagu gitu. Ya, sudah biasa kita bawakan. Dan satu lagi kemudian kan ini yang akan bawakan bapak-bapak nih, yang simpel-simpel aja gitu, yang simpel-simpel aja lah lagu-lagunya, termasuk Tekad Juang Sang Dai itu. Tapi Tekad Juang Sang Dai yang kita buat itu memang perlu semacam konsultasi. Waktu itu Ustadz Muhammad Taufik sebagai BK DPW sempat ngobrol lewat WA lah. Sebelum membuat musik, sebelum menyelesaikan liriknya, saya sampaikan dulu, Ustadz, saya ada lirik nasyid ini, tolong di Kasih judulnya. Belum dikasih judul, tolong apa yang kurang atau bagaimananya. Gitu ya. Kasih masukan gitu. Ya, kasih masukan. Tapi Ustaz Taufik bilang ini udah bagus. Kenapa tujuannya Ustaz Taufik? Karena memang selain beliau BK, beliau penulis juga kan. Jadi secara tulisan atau apa beliau pasti paham itu. Jadi sampaikan ke Ustaz Taufik liriknya udah bagus. Terus udah cocok kata beliau. Terus tolong dikasih judul Ustaz. Akhirnya Ustaz Taufik lah yang memberikan judul Tekad Juang Sang Dai itu. Nah yang single ketiga ini bocorannya tentang dalam dekapan ukhuwah. Masya Allah. Ini dalam dekapan ukhuwah dakwah itu akan indah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Lagi progres insya Allah. Sedang persiapan ya, Masya Allah, luar biasa. Ini judulnya aja baru. Yang album ketiganya sebetulnya sudah ada lagunya. Ada lagunya. Kalau beliau tapi musiknya belum ya. Tapi syair apanya sudah, liriknya sudah, iramanya apanya sudah juga sudah. Alhamdulillah musik sedang diproses ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa segera launching album yang ketiga. Ya. Amin. Bismillah. Mohon doa. Bismillah. Ya, siap. Single yang ketiga ya. Album masih belum pertama. Jaza sendiri punya role model enggak? Atau favoritnya, nasid favoritnya yang sudah eksis duluan gitu? Kalau sekarang nih, kalau kita lihat dengan genre kita yang kita gunakan, pakem kita itu memang kiblat kita sohar ya, Sotul Haroka. Cuman kondisi hari ini kan sebagian personil Sotul Haroka kan sudah dipanggil oleh Ta'ala, sudah berpulang ya, ada beberapa yang sudah meninggal, sehingga ini sepertinya kami masih menunggu kan album berikutnya, nampaknya belum ya, masih panjang ya sepertinya. Alhamdulillah kita yang membuatkan musik untuk Sohar sama ya, alhamdulillah berkenan untuk membantu Jaza dalam membuatkan musiknya ya, alhamdulillah, sehingga genrenya memang agak mirip lah ya. Dan alhamdulillah ini Mang dari dulu Sohar nih bahagian, kalau saya memang idola saya. Spiritnya tuh luar biasa ya. Kalau dulu sering bawakan lagu tuh Merah Saga gitu ya. Wah itu luar biasa. Artinya mudah-mudahan di tengah kekosongan
Sohar nih yang hari ini mungkin belum muncul lagi album barunya, kita bisa mengisinya dulu ya. Ya, kita berharap tentu satu saat nanti Sohar bisa comeback lah, insya Allah. Bisa, harapannya. Kami berharap juga dengan personil Sohar yang ada hari ini, ya mungkin nanti bisa satu waktu kita bisa bertemu, bisa Featuring ya. ya bisa dalam satu single gitu ya. Bismillah. Ini harapan ya. Bismillah, bismillah. Iya. Ya mudah-mudahan ada waktu ya bisa berkolaborasi gitu ya dengan Sohar gitu dan juga Nasid lainnya. Silakan Bang Zali. Harapannya ya buat Nasid ke depan ini tentu ini tetap tidak lepas dari menjadi pilihan. Nah, kalau yang kita tawarkan Nasid ini kan salah satu pilihan Nasid ya. Kalau kita pengen ke depan itu adalah ini menjadi pilihan utama bagi remaja dan pemuda. Nah, seni Nasid ini menjadi pilihannya. Itu aja mungkin harapannya. Kalau tim Nasid yang menjadi inspirasi itu Hai Mujahid Muda Maju itu juga Izzatul Islam. Nah, kalau kami karena waktu di pondok itu pada saat itu belum pernah mendengarkan lagu nasyid kami di pondok. Kucu tai. Jadi justru di kampus baru mendengarkan lagu nasyid. Nah, justru kalau kami di pondok dulu lagu Malaysia justru jadi lebih ini ya, lebih belum. Kenapa enggak sebut lagu India juga? Lagu India juga. Karena kalau pondok kami tidak membatasi pada saat itu terkait dengan warna musik. Jadi ketika mendengarkan lagu Izis, Hai Mujahid Muda dan sebagainya, luar biasa ini menjadi inspirasi gitu ya. Baik, luar biasa ya. Ini sebelum kita tutup, kita mintakan closing statement untuk kaula muda dari Pak Wawa kita. Ya, closing statementnya bukan faktor usia dalam berkarya, tapi adanya komitmen dan kecintaan yang luar biasa, insya Allah akan melahirkan karya-karya terbaik ya. Bismillah. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan. Fokus gitu aja. Iya. Fokus ya. Siap. Boleh? Bang Zali dulu. Iya. Closing aja. Pada MC. Saya mungkin tidak melakukan closing statement, cuma mengajak seluruh musik Riau, mari sukseskan Rakernas 2026 NN Nasyid Nusantara yang insya Allah ini akan dilaksanakan di Provinsi Riau. Tuan rumahnya Pekanbaru. Tuan rumahnya Pekanbaru. Baik, sahabat semuanya, kita yakin kemerdekaan Palestina itu akan ada. Teruslah bersuara. Tetap menjadi bagian terdepan untuk membela kemanusiaan untuk kemerdekaan Palestina. Akhirnya sudah sampai kita di penghujung acara. Mudah-mudahan dari podcast kita pada pagi hari ini hingga siang hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi inspirasi, menjadi barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk personil grup Nasid Jaza yang sudah berkenan hadir di studio kami dan seluruh juga. Iya. Jangan bosan untuk diundang kembali dan kami doakan mudah-mudahan di agenda yang akan datang di Munas nantinya ya, insya Allah tampil dengan prima gitu. Kemudian juga dalam agenda Rakernas nantinya mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dan saya Nurhayatun Nufus dan seluruh kru yang bertugas PKS Riau TV News mengucapkan selamat berjuang di suara untuk grup Nasid Jaza. Dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan ini takkan pernah henti, meski raga letih, sakit tak terperi, berselimut duka, banjir air mata, hadapilah dengan penuh sukacita.